Selamat pagi untuk teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu. Eh, Perkenalkan, nama saya Jeffrey Andrew Dudiatmarohim, biasa dipanggil Jeffrey, dan saya berasal dari Prodi Agrobisnis Perikanan, dan saya berasal dari kelas A04. Pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini, saya akan sedikit membahas mengenai materi yang saya buat mengenai pemanfaatan lobster air tawar sebagai peluang usaha bagi mahasiswa. Topik ini saya pilih karena saya rasa lobster air tawar merupakan salah satu komoditas perikanan yang memiliki nilai ekonomi tinggi, mudah dibudidayakan, dan berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan bagi mahasiswa yang ingin berwirausaha. Untuk slide kedua, mengapa sih kita memilih lobster air tawar? Nah, yang pertama, kita memilih lobster air tawar ada beberapa alasan utama. Yang pertama adalah permintaan pasar yang cukup tinggi dan relatif tinggi. Konsumsi makanan laut terus meningkat, baik di restoran, hotel, maupun rumah tangga. Namun, ketersediaan lobster di pasaran juga masih terbatas, sehingga harga jualnya relatif tinggi. Yang kedua, model yang dibutuhkan cukup terjangkau bagi mahasiswa. Mahasiswa dapat memulai usaha ini dalam skala kecil, menggunakan kolam terpal dengan biaya yang tidak terlalu besar. Yang ketiga, lobster air tawar memiliki siklus budidaya yang relatif cepat, yaitu sekitar 6 hingga 8 bulan sampai panen pertama. Selain itu, usaha ini cocok dijalankan mahasiswa karena dapat dilakukan di pekarangan rumah atau kos tanpa mengganggu aktivitas perkuliahan. Nah, untuk slide ketiga, kita akan mengenal apa sih lobster air tawar itu dan bagaimana lengkapnya. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengenal lobster air tawar terlebih dahulu. Spesies yang paling populer dibudidayakan di Indonesia adalah Syrex quadricarinatus atau red cloud crawfish dan Syrex destructor atau yeti. Kedua spesies ini dikenal memiliki daya tahan yang cukup baik dan pertumbuhan yang cukup cepat. Secara taksonomi, lobster air tawar termasuk dalam kingdom Animalia, filum Arthropoda, kelas Malacostra, dan ordo Decapoda, famili Parasticidae, dan genus Syrex. Beberapa karakteristik utama lobster air tawar yaitu mampu hidup di lingkungan air tawar, bersifat omnivora sehingga pakan mudah diperoleh, memiliki suhu air yang optimal antara 25 hingga 30 derajat Celcius, serta memiliki bobot panen sekitar 80 hingga 150 gram per ekornya. Karena karakteristik itulah, lobster air tawar menjadi salah satu komoditas yang cukup mudah dibudidayakan oleh pemula. Nah, untuk slide keempat, kita akan membahas mengenai potensi usaha lobster air tawar. Dari sisi bisnis, lobster air tawar memiliki prospek yang menjanjikan. Harga jualnya yang relatif tinggi dibandingkan banyak komoditas budidaya air tawar lainnya. Selain itu, permintaan berasal dari berbagai sektor seperti restoran, seafood, hotel, pasar modern, hingga konsumen rumah tangga. Tidak hanya dijual dalam bentuk segar, lobster juga dapat diolah menjadi berbagai produk bernilai tambah sehingga dapat meningkatkan keuntungan usaha. Tentu saja dengan pengolahan yang baik, usaha budidaya lobster air tawar dapat menjadi sumber penghasilan tambahan bagi mahasiswa sekaligus sarana belajar mahasiswa. Dan di slide ini juga terdapat studi kasus seperti gambar pada slide ini. Dari studi kasus tersebut atau studi kasus ini dapat dilihat bahwa budidaya lobster air tawar tidak memerlukan lahan yang luas dan dapat dijalankan oleh mahasiswa dengan modal yang relatif terjangkau, sehingga berpotensi menjadi sumber pendapatan tambahan sekaligus sarana belajar berwirausaha bagi mahasiswa.
Untuk slide kelima, kita akan membahas analisis keuntungan dan tantangan dalam budidaya lobster air tawar. Dalam menjalankan usaha, tentu saja terdapat keuntungan dan tantangan atau kelebihan dan kekurangan. Keuntungannya yaitu harga jual yang tinggi, kebutuhan lahan yang tidak terlalu luas, serta peluang pasar yang masih terbuka lebar. Namun, tentu saja terdapat beberapa tantangan atau kekurangan seperti resiko kematian akibat kualitas air yang buruk, pertumbuhan yang tidak seragam, serta sifat kanibalisme alami pada lobster jika kepadatan tebar pada kolam terlalu tinggi. Oleh karena itu, keberhasilan budidaya sangat bergantung pada manajemen kualitas air, pemberian pakan, dan kepadatan tebar yang tepat. Untuk yang keenam, kita akan membahas strategi pengembangan usaha dalam budidaya lobster air tawar. Untuk mengembangkan usaha lobster air tawar, terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan atau dapat diterapkan. Yang pertama, dengan meningkatkan kualitas benih pada lobster air tawar dan teknik budidaya pada lobster air tawar. Yang kedua, kita dapat memperluas jaringan pemasaran dengan memanfaatkan media digital sebagai media untuk pemasarannya. Yang ketiga, kita dapat melakukan inovasi produk agar tidak hanya menjual lobster segar atau lobster mentah, tetapi juga produk olahan yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Tentunya dengan strategi ini dapat membantu meningkatkan daya saing dan keuntungan usaha dalam jangka panjang. Untuk slide ke-7, kita akan membahas aspek teknis dalam budidaya lobster air tawar. Tahap yang pertama adalah persiapan kolam. Kolam dapat menggunakan kolam terpal ataupun kolam semen yang dilengkapi sistem aerasi, yaitu seperti menggunakan aerator atau menggunakan air mengalir pada kolam dan saluran pembuangan. Untuk tahap kedua adalah penebaran benih. Kepadatan yang ideal yaitu sekitar 10 hingga 15 ekor per meter perseginya pada kolam. Sebelum ditebar, benih perlu diaklimatisasi pada air kolam selama kurang lebih sekitar 30 menit agar tidak stres. Untuk tahap berikutnya adalah pemberian pakan dan perawatan. Pakan diberikan secara teratur dan kualitas air harus selalu dijaga. Kemudian dilakukan pemanenan saat lobster berumur sekitar 6 hingga 8 bulan dengan bobot 80 hingga 150 gram per ekor. Panen sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi stres pada lobster. Nah, untuk slide ke-8, kita akan membahas pemasaran dan penjualan pada lobster air tawar. Tentunya setelah panen, tahap yang tidak kalah penting adalah pemasaran. Salah satu target pasar utama adalah restoran seafood, hotel, dan kafe premium yang membutuhkan pasokan lobster secara rutin per bulannya di daerah Anda. Selain itu, pemasaran juga dapat dilakukan melalui marketplace atau toko online seperti Tokopedia, Shopee, serta media sosial seperti Instagram dan TikTok. Foto produk yang menarik tentunya dapat meningkatkan minat konsumen untuk membeli produk kita. Mahasiswa juga dapat membangun personal branding dengan membuat konten edukasi mengenai budidaya lobster, sehingga mampu menarik pelanggan maupun calon investor. Untuk slide ke-9, kita akan membahas mengenai produk olahan dan nilai tambah bagi lobster air tawar. Nah, untuk meningkatkan keuntungan, lobster tidak selalu harus dijual dalam bentuk segar ataupun mentah. Lobster juga dapat diolah menjadi berbagai produk seperti lobster berbumbu siap masak, abon lobster, kerupuk lobster, maupun lobster beku atau frozen food.
Dengan adanya proses pengolahan, nilai jual produk menjadi lebih tinggi dan jangkauan pasar juga menjadi lebih luas. Tentu saja hal ini menjadi peluang yang sangat menarik bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan usaha di bidang agroindustri perikanan. Untuk slide yang terakhir, sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa lobster air tawar merupakan komoditas perikanan yang memiliki potensi besar sebagai peluang usaha bagi mahasiswa. Selain memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat, budidaya lobster air tawar juga dapat dilakukan dengan modal yang relatif terjangkau, yaitu sekitar 3-10 juta pada skala kecil hingga tinggi atau hingga skala besar, dan dapat dilakukan pada lahan yang tidak terlalu luas. Dengan penerapan teknik budidaya yang baik serta strategi pemasaran yang tepat, usaha ini berpotensi memberikan keuntungan sekaligus sarana pembelajaran kewirausahaan bagi mahasiswa. Cukup sekian video saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya kepada teman-teman semua dan bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.